Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini waktu menunjukkan pukul 17:16. Zona Forex akan memberikan review ya pergerakan dari XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam pergerakan dari XAUUSD kecenderungannya turun ya, kecenderungannya turun tapi belum signifikan dan lebih membentuk area base ya. Ini adalah area base-nya di mana pergerakan dari XAUUSD sendiri masih belum bergerak melebihi dari apa yang sudah kita sampaikan di pagi tadi ya, yaitu bergerak menuju area 50% atau mendekati area resisten ataupun breakout, dan belum juga breakout area support ya di weekly ini, di weekly support di 1771 masih tertahan di kisaran weekly open ya 1775, dan ini juga ada support terdekatnya ya. Ini saya gambarkan, tambahin lagi. Support terdekat ini sampai saat ini juga masih belum terjadi breakout ya, masih bergerak di atas area support 1773, dan ini juga ada area support. Sebentar saya tandain dulu. Tadi satu candle 4 jam ini masih belum, dua-duanya belum, ini area resisten ya, masih belum di breakout, masih bergerak di kisaran wilayah ini. Tapi informasi yang bisa kita dapatkan di sini dari pagi tadi di time frame 4 jam sempat terjadi bullish engulfing ya, ada terjadi tekanan pada buyer, tapi posisi dari bullish engulfing ini tidak mampu di candle berikutnya ya, tidak mampu break di atas 1783. Dia menekan, seller lebih kuat menekan ke bawah hingga break di bawah open dari candle impulsif bullish ini. Artinya ada dorongan seller yang cukup kuat dari candle impulsif karena memakan dari candle warna hijau. Dan posisi saat ini 4 jam yang sedang berjalan ini masih membentuk area base, belum ada perubahan, belum ada sinyal yang dimana menekan kuat karena belum break juga di bawah 1773.07. Ini nanti akan menjadi area pantau, nanti kita lihat ya di time frame yang lebih kecil. Kita sekarang turunkan di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam sebelum saya bahas, nanti malam ada news yang akan rilis high impact ya di sini, yaitu ada Housing Star di mana previousnya adalah 1.559, forecastnya 1.54. Jika actualnya nanti sesuai dengan forecast 1.54, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Dan yang terjadi jika indeks dolar melemah maka XAUUSD akan naik. Dan berikutnya disusul pun di pukul yang sama ya 19.30 ada building permit di mana previousnya 1.696, per forecastnya adalah 1.65. Jadi jika nanti actualnya ya, menghasilkan sesuai dengan forecast, maka prediksinya saat ini adalah indeks dolar melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dari dua informasi ini pukul 19.30 mendukung indeks dolar melemah ya kalau kita lihat, dan mendukung XAUUSD naik. Kemudian disusul pukul 20:15 menit ya. Ini tapi ini bukan high impact, ini middle impact di mana industrial productionnya previousnya minus 0,2, forecastnya ada kenaikan 0,3. Artinya pukul 20.15 jika ini rilis ya sesuai dengan forecast, maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar dan XAUUSD akan terjadi penurunan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, tapi secara high impact mendukung dari potensi pergerakan indeks dolar akan melemah ya, secara ini ya prediksi ya dari berita yang nanti rilis tanggal 8 malam. Dan yang terjadi dampaknya XAU akan terjadi yang namanya kenaikan. Tapi secara teknikal pun sampai saat ini memang masih belum ada perubahan. Anda bisa lihat di sini ya. Ini pembatasan yang sudah saya batasin tadi, area resisten di 1786.58, kemudian area support terbawah 1773 dari dua
time frame 4 jam yang kita batasin tadi masih membentuk area base, area terbatas, belum ada perubahan. Secara pendekatan dari atau pergerakan ya, struktur yang terbentuk saat ini setelah dia turun di 1 jam ini ya, saat ini masih membentuk area base, masih membentuk build up, belum perubahan yang signifikan juga di area sini. Posisinya seperti ini ya, dari pergerakan XAU USD. Sekarang kita coba lebih melihat dari posisi terakhir ini ya, apakah nanti mana dulu yang di breakout. Besar kemungkinan akan terjadi lanjutan ya, atau penolakan. Coba saya zoom seperti ini, karena di sini membentuk area terdekatnya support di sini, resisten di sini. Jadi pantau dua level terdekatnya ini. Yang pertama ini ya, di 1774. Jika ini terjadi breakout ya, ini ada batas breakout ya, saya tulisin di situ ada batas breakout. Kemudian sebentar saya pasin aja. Oke, kurang lebih di sini 1774 dan batas breakout atasnya adalah di sini. Perhatikan. Ya, di sini ya. 1777.62. Pantau dari terdekatnya ini dulu ya. Nanti kita bisa lihat area mana yang lebih kuat ya. Ini saya tandain dulu. Ini pantau wilayah ini yang pertama, yang kedua pantau wilayah ini. Ada dua informasi ya. Yang kedua di sini pantau dari dua area ini, yaitu di 1774.08, yang satu 1777.62. Sementara ini masih bergerak sideways atau membentuk area base ya, build up di area sini. Ini posisinya saat ini ya. Jadi kita tunggu mana dulu nanti yang di breakout, karena trennya bukan untuk yang ini ya, pergerakan di time frame kecil ya, atau di time frame 1 jam masih bergerak seperti ini ya. Nanti kita lihat mana dulu yang akan di breakout. Kalau secara kita ukur ya, sekarang kita ukur dulu dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, pergerakan ini membentuk range pergerakan di kisaran $9 ya, masih bergerak $9. Jadi kalau posisinya dia break di atas ini, di atas batas breakout ini ya, 1777.62, kecenderungannya bisa terjadi akan naik minimal sampai area 61,8% ya. Di sini ini area 16-17% ya, di sini $16-17 ya. Kalau dia memang sangat kuat menekan sampai hingga ke atas, bisa mencapai area 1798. Nah, area sini ya. Kebetulan ini perhatikan, ini juga menarik, bisa dijadikan acuan juga ya. Ini gambarannya. Jadi teman-teman bisa melihat potensi terakhir di sini kan ada terjadi yang namanya breakout structure ya. Nah, ini ada breakout structure. Perhatikan, ini juga wajib bisa Anda semua teman-teman pantau. Ini ada area order block yang terbentuk terakhir di sini. Bisa terjadi akan naik ke sini sebelum dia melanjutkan penurunannya. Nah, ya buat acuan aja, buat gambaran. Syukur-syukur kalau memang bisa ke sana ya. Syukur-syukur bisa ke sana, minimal akan bergerak ke sini. Dan ada area imbalance juga di wilayah ini, batasan dari, perhatikan yang candle warna hijau dan ini candle yang merah ini ya, terakhirnya di sini, ini adalah area imbalance ya di sini. Jadi ada sumber informasi yang harus saya informasikan ke teman-teman, imbalance. Nah, seperti ini ya. Itu areanya. Jika menguat masih memungkinkan ya, kalau kita lihat dari potensi range pergerakannya dengan low terakhir di 1773 sampai ke area sini masih memungkinkan ya, masih memungkinkan dan masih bisa terjadi. Tapi tetap wilayah 50% sampai 61,8% ini wajib dipantau ya di sini, yaitu di 1787.82 sampai dengan 1791.266. Kalau ini breakout, besar kemungkinan akan menuju ke area order block ya. Itu kalau jika memang posisinya kecenderungannya naik ya, atau breakout area resisten yang sudah saya gambarkan, terutama terdekatnya adalah 1777. Tapi kalau di situ tidak terjadi breakout, dia kecenderungannya
turun ya di 1774 breakout impulsive bearish hingga mencapai area support 1773, berarti dia akan menuju 1765. Target bawahnya kita bisa ukur sebentar dengan high tertinggi di kisaran 1783. Kalau kita ukur dia bisa mencapai minimal ke 38,2%, yaitu 1756,64. Arahnya bisa ke sini. Oke. Dan tapi kalau secara swing dari pergerakan, Anda harus hati-hati juga ya. Secara swing dari pergerakan XAUUSD ini perhatikan dia sudah membentuk potensi penurunan ya. Sebenarnya ini 1, 2. Nah, ini 3 ini akan membentuk lower low baru. Ini kan lower low, lower high ya kan. Kemudian bisa terjadi ini menjadi lower low dan menjadi lower high. Ya, ada beberapa potensi yang seperti itu juga. Makanya perhatikan aja, kalau nanti ini impulsif bearish maka tekanan seller akan lebih kuat ya. Nih, yang breakout di sini nih di 1774 sampai dengan 1773. Oke, skenarionya saya akan gambarkan karena potensi masih membentuk area base, area sideways, maka bisa terjadi dua kemungkinan ya dari posisi saat ini. Yang pertama, dia akan break di bawah support atau weekly support 1773. Kalau dia break di bawah ini ya, besar kemungkinan retest terus akan terjadi ke area sini ya. Di sini dan akan berlanjut sampai 1756. Ini skenario pertama. Kemudian skenario keduanya ya, perhatikan kalau di sini dia gagal breakout tapi dia breakout impulsif bullish, dia akan menekan ke area sini. Ya, 1783 sekali lagi diuji, retest ke area 1780, baru dia bisa menguji level 61,8% ke wilayah ini. Ya, ke sini kalau nanti memang ini sampai terjadi penolakan, ini baru dia akan turun lagi. Nah, turun lagi bisa ke arah sini. Gambarannya seperti itu ya. Tapi kalau nanti 61,8% terjadi breakout ya, di sini ternyata breakout impulsif, dia akan ke area order block, baru dia akan turun. Ada 3 skenario. Pastikan area yang dituju adalah area penting yang membentuk potensi pattern ya. Kalau belum ada pattern ya, saya ingatkan lagi, kalau belum ada pattern jangan transaksi dulu, kecuali pattern sudah terbentuk, udah fix memang kondisinya market akan terjadi penolakan di wilayah-wilayah yang sudah kita tandain di sini, baru Anda boleh entry posisi. Jelas ya? Ini posisinya, potensinya ya, yang bisa saya gambarkan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa setiap transaksi pasang yang namanya stop loss dan jaga kesehatan karena saat ini musimnya kurang baik ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa juga bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.